Puji nama Tuhan, seperti di dalam doa saya, kita mengawali dengan sebuah keputusan yang tepat, saudara. Kalau kita di minggu yang pertama ini berada di dalam rumah Tuhan untuk mendengar direction, mendengar arahan, saudara, untuk perjalanan kita di sepanjang tahun 2026. Di dalam perlombaan, ketika Anda memulai, saudara, misalnya di dalam lomba atletik, saudara, lomba lari, star yang baik itu sudah menentukan kemenangan di dalam garis finish. Dan semua daripada jemaat yang hadir pada pagi hari ini membuat keputusan yang menentukan di dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2026. Boleh tepuk tangan untuk diri sendiri dulu, saudara. Amin. Dan hari ini ya, kita punya tema yang baru di sepanjang 4 tahun ke depan, yaitu tema besarnya align, saudara. Artinya kita selaras dengan Tuhan, saudara. Jadi kita sejalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, saudara, kita mengikutinya. Kita mau selaras, kita mau sejalan. Dan setiap tahun ada tema-tema yang spesialnya, ya. Dan di tahun 2026 ini adalah align in promise, ya. Jadi selaras dengan janji Tuhan. Di mana di bulan Januari ini, saudara, kita akan belajar, ya. Di sepanjang tahun 2026 kita akan belajar dari kitab Kejadian. Jadi saya mendorong untuk setiap jemaat boleh membaca kitab Kejadian, saudara, ya, berulang-ulang. Nanti setiap minggu demi minggu sepanjang tahun 2026 ini akan berbicara dengan kitab Kejadian. Di mana align in promise ini diawali dari kejatuhan manusia. Karena kejatuhan manusia, kemudian Tuhan menyampaikan satu janjinya di dalam Kejadian pasal, bisa dibuka next slide ya. Di dalam Kejadian 3:15 dikatakan begini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Keturunannya itu siapa? Di dalam sini baru janji, karena dikatakan aku akan, ya. Keturunannya itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa kejatuhan manusia, Tuhan mengucapkan janjinya yang pertama, dan janji ini sudah digenapi. Makanya tema bulan ini, next slide ya, tema bulan ini adalah begin with the end in mind. Jadi di dalam pikiran setiap kita sudah ditaruh ujungnya, saudara. Bahwa Tuhan menyampaikan janjinya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala. Dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan janji itu sudah tergenapi. Jadi sebelum sampai ujungnya kita udah tahu bahwa Yesus Kristus telah meremukkan kepala ular. Dan kita memperoleh anugerah keselamatan. Karena dosa daripada Adam yang merembet kepada kita sebagai keturunannya diselesaikan dengan cara yang sempurna oleh Yesus Kristus. Dalam beberapa hari, saudara ya, saya mau khotbah tentang tema bulan ini, saudara ya, dari tema ini. Tapi dalam beberapa hari, saudara, dalam minggu yang berjalan ini, pikiran saya selalu diarahkan kepada agenda global IFJF, saudara, tentang doa dan puasa. Selalu diarahkan ke situ, selalu diarahkan. Maka saya membuat sebuah keputusan, saudara, untuk kita memulai, saudara, di tahun ini dengan doa dan puasa. Yang akan dimulai pada besok hari sampai nanti 25. Yang bisa ya jemaat sekalian ambil bagian. Saya mau untuk membahas bagian itu sehingga setiap kita memulai tahun 2026 ini di dalam gerakan doa dan puasa. Nanti koordinator doa ya, Ibu Gladys yang akan setiap hari memposting, saudara, memposting untuk materi yang menjadi penuntun di dalam doa dan puasa 21 hari. Karena itu saya memberi tema begin with the pray and fasting, saudara. Dan saya mau mendasarinya dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4, kita akan baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bagian awal ini ya, di mana ada laporan yang sampai kepada Yosafat sebagai Raja Yehuda. Ada pasukan yang sangat besar. Mereka berkumpul membentuk sebuah sekutu dari 3 bangsa, saudara. Yaitu orang Moab, ya, Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang yang merupakan keturunan Esau. Yaitu orang yang disebut dari pegunungan Seir, saudara. Mereka berkumpul dan laporan itu membuat Yosafat mengalami ketakutan. Hari ini, saudara, saya mau beritahu, jika ada jemaat yang memasuki tahun 2026 dan memiliki keberanian, memiliki iman, tidak ada ketakutan, itu saya dapat katakan puji Tuhan, haleluya, saudara. Berarti benar-benar memiliki keyakinan Tuhan Immanuel yang telah menyertai di tahun 2025 akan menyertai di tahun 2026 ini. Tapi apabila kita memiliki kekhawatiran akan perjalanan kehidupan kita, kita memiliki ketakutan di dalam mungkin itu usaha pekerjaan kita, di dalam mungkin itu adalah ekonomi kita, atau mungkin di dalam keluarga kita, atau masa depan daripada anak-anak. Saya mau memberitahu tentang kabar baiknya. Yosafat memiliki keadaan yang seperti itu. Dia menjadi takut, saudara. Menjadi takut. Tapi ini yang pentingnya, saudara. Bahwa Yosafat takut, tapi dia membuat sebuah keputusan yang tepat. Yaitu apa, saudara? Berpuasa dan mencari Tuhan. Dikatakan di ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, apa, saudara? Berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saya mendorong untuk semua jemaat di sepanjang dari tanggal 5 saudara, ya, sampai dengan 25 untuk mencari Tuhan. Saudara. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan dan berpuasa. Nanti petunjuknya akan bisa, di dalam puasa itu petunjuknya akan disampaikan. Di dalam buku penuntun itu ya bisa one skip meal. Artinya seseorang mengambil doa dan puasa itu ya. Mengambil doa dan puasa dengan melewatkan satu kali untuk tidak makan. Kalau dia buka pada sebentar misalnya sore atau malam ya. Berarti melewatkan pagi harinya sudah. Kalau biasa sarapan atau smokol sudah ya. Berarti itu dilewatkan nanti. Buka tutup puasanya siang hari. Itu untuk pemula, saudara. Ya, kalau sudah biasa dengan berdoa dan berpuasa, bisa mengambil two skip meal, ya, melewati 2 kali waktu untuk makan, dilewatkan, saudara. Jadi misalnya buka pada sore atau malam hari sebentar, kemudian melewati sarapan paginya, saudara, ya, makan pagi dan makan siang. Nanti sore atau malam baru tutup puasa. Nah, demikian untuk dilakukan setiap hari sampai tanggal 25. Dan sebagai catatan, tidak akan ada kafe, saudara. Dari minggu depan ya, dari tanggal 4, 11, dan tanggal 11, 18, dan 25. Jadi tidak ada kafe. Tapi saya berharap untuk datang bisa cepat waktu. Amin, saudara ya. Jadi bisa bervariasi, saudara. Ada yang ya makan makanan tertentu saja, saudara ya. Misalnya ya tidak daging, saudara. Tidak minum minuman yang lain kecuali mungkin minuman air mineral. Jadi itu bisa divariasikan sesuai dengan kebutuhan daripada jemaat. Ya, kalau misalnya pekerjaannya begitu banyak, saudara, bisa saja kemudian mengkonsumsi makanan tertentu, ya,
atau bisa makan makanan di dalam porsi yang lebih sedikit, atau tidak makan tapi minum, ya variasinya. Tapi di dalam momen 21 hari ini, saya mendorong untuk setiap jemaat mencari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Karena itu poinnya, mencari Tuhan dengan apa? Berdoa, membaca firman, bersekutu, memuji Dia. Sebab kalau kita tidak makan, tidak minum, tapi kita alpa, ya, kita lupa untuk berdoa, menyembah Tuhan dan membaca firman, berarti itu namanya diet, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi saya mendorong untuk menyerukan kepada seluruh jemaat IFJ Tondano untuk berpuasa dan mencari Tuhan sepanjang 21 hari ini. Amin, saudara. Nah, beberapa langkah yang dilakukan oleh Yosafat, kita akan pelajari bersama-sama. Hal yang pertama setelah dia menyerukan kepada Yehuda dan penduduk Yerusalem adalah dia berdoa. Ini ya doanya cukup panjang, saudara. Karena 7 ayat, saudara ya. Dari ayat 6 sampai ayat 12. Di mana dia memulai dengan pengagungan kepada Tuhan yang besar dan dahsyat. Setelah itu dia mengingatkan posisi mereka sebagai keturunan Abraham yang disebut sebagai sahabatnya Allah, saudara. Setelah itu dia masuk kepada pokok permohonannya dia, saudara. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Ini merujuk kepada pada saat peresmian bait Allah oleh Salomo. Salomo itu berdoa bahwa nama Tuhan bisa tinggal, saudara, di mana? Di bait Allah. Makanya Yosafatnya merujuk kepada peresmian bait Allah Salomo, saudara ya. Terus doanya ya, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayatnya yang ke-12 bagian B ditutup seperti ini doanya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itu apa, saudara? Dia mengangkat tangan, biar Tuhan turun tangan. Saat ketika matanya tertuju kepada Tuhan, dia benar-benar berserah. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, saudara. Jadi Yosafat melakukan itu. Maka tidak ada problem yang terlalu besar untuk ditangani Allah. Dan tidak ada orang yang terlalu kecil untuk diperhatikan Allah. Jadi Tuhan itu akan memperhatikan daripada setiap kita. Dia akan turun, saudara, untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesesakan. So, setiap kita mungkin punya kekhawatiran. Setiap kita mungkin punya ketakutan. Bertindaklah seperti Yosafat, mencari wajah Tuhan. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara. Setelah berdoa, terjadi apa, saudara? Tuhan memberikan pewahyuannya kepada Yahasiel, yang merupakan orang Lewi, saudara. Ayat 14-17 saya bacakan. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Anda perhatikan, harus roh Tuhan, saudara ya. Pewahyuan itu harus bersumber dari roh Tuhan. Di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Luar biasa, saudara. Ketika selesai daripada doa itu, Tuhan langsung berbicara melalui rohnya kepada Yahasiel
untuk menyampaikan pewahyuan. Dan ini penting, saudara. Ini penting. Karena pewahyuan itu merupakan peta, penunjuk jalan untuk kita membuat keputusan yang selaras dengan Tuhan, yang dijamin pasti akan berhasil. Amin, saudara. Jadi kalau kita mendapatkan pewahyuan, ini harus benar-benar oleh roh Tuhan, saudara, itu penting. Makanya kepekaan untuk membedakan ini roh Tuhan atau roh manusia atau dari roh lain, itu penting. Dan kalau itu dari Tuhan, harus kita ikuti, saudara. Setiap apa yang merupakan pewahyuan. Karena pewahyuan itu belum terjadi. Belum terjadi. Tapi itu merupakan peta menuju kepada keberhasilan. Kalau kita mau selaras dengan apa yang telah Tuhan sampaikan. Apa yang telah Tuhan nyatakan. Amin, saudara. Karena penting di dalam doa puasa 21 hari ini, temukanlah atau carilah sampai sesuatu Tuhan berbicara di manusia batinia kita. Atau mungkin melalui pernyataan dari hamba Tuhan. Atau ketika kita membaca firman, saudara. Untuk mendapatkan arahan, saudara. Untuk menjadi suatu penuntun di dalam jalan kehidupan kita. Di tahun 2026 ini. Amin, saudara. Karena kalau ikuti akan mengalami seperti yang Yosafat alami. Tahun 2012, saudara. Saya di Makassar sebagai gembala. PJO kemudian berkunjung di bulan Januari. Diundang oleh salah satu gereja yang besar untuk jadi pembicara. Dan kemudian kita sebagai gembala ya, ada fellowship, makan siang bersama. Dan kemudian menjadwalkan untuk sekiranya berkhotbah di IFJ Gisi waktu itu ya, 2012 masih. IFJ Gisi Makassar, saudara ya. Dan karena bersama dengan Ibu Jenny ya, jadi Ibu Jenny yang berkhotbah, saudara. Kemudian balik ya di awal tahun 2012 itu. Kemudian beliau punya planning untuk membuat IFJ Makassar itu akan mengalami peningkatan yang lebih, saudara. Sehingga kemudian ya dulunya IFJ Makassar itu di bawah Jakarta. Harus diketahui itu. Kemudian setelah itu diserahkan kepada DPW. Kepada Pastor Abraham. Pastor Abraham mengutus saya ke Makassar. Dan Pastor Jimmy mau pelayanannya berkembang. Mau kembali untuk dibawa kepemimpinannya Pastor Jimmy. Beliau sebagai gembala tapi mengutus ya orang lain, saudara. Dan waktu itu ada 3, saudara, opsi buat saya. Jadi pihak dari Jakarta menginginkan saya tetap di Makassar. Ya, tetap di Makassar. Kemudian dari Manado sendiri, dari Pastor Abraham sebagai yang mengutus, beberapa pengurus terasnya, link satunya berkata, tarik kembali ke Manado. Saya sendiri punya planning, saudara. Tidak akan mengikuti kedua rencana itu, saudara. Saya mau untuk membuka pelayanan sendiri, saudara. Dan target saya di salah satu kota madya yang masih di Manado. Supaya berada di Indonesia Timur. Nah ini kan 3 rencana, saudara. Ya, 3 rencana. Di mana sebetulnya akan mau berjalan. Butuh yang namanya pewahyuan. Kemudian di bulan Mei 2012, saudara ya. Ada regional conference. Waktu itu namanya masih pesta pelatihan strategis. Dan kemudian Pastor Abraham ngomong pada saya, Jokes, hari kenaikan waktu itu mungkin bulan Mei kalau saya karena itu hari Kamis. Jokes, khotbah di Tondano, siap Pastor. Jadi saya khotbah waktu itu tempatnya masih di Cafe Raja, saudara. Dan di Cafe Raja itu ada baliho besar. Di bawahnya ada 10 visi, ya kalau masih ingat, segar yang tahun 2012-nya ada. Kemudian ada gambar singa, singa dari suku Yehuda. Baru di bawahnya ada tulisan IFJ Gisi Yehuda, saudara. Nah, harapannya Pastor Abraham, begitu saya datang ke Tondano, Pastor sudah menyampaikan, yuk coba siapa tahu nanti menjadi gembala di Tondano. Ini sih sebetulnya adalah tawaran Pastor Abraham yang sudah ketiga kali. Karena selepas dari tahun 2007, pada saat penyerahan dari Pastor Denny, ya, waktu itu di tempatnya Renla yang di muka LD itu, saudara ya. Jadi ada ibadah penyerahan Pastor Doni kepada Pastor Abraham selaku ketua DPW, yang pimpin yang khotbah waktu itu adalah Pastor Ricky Van Vrehen. Ya, beliau khotbah. Kemudian ada serah terima
Saya bertiga ya mendampingi Pastor Abraham bersama dengan Utu, saudara ya, Stanley Damenusa. Dalam perjalanan Pastor sudah menyampaikan, mau jokes di Tondano? Saya tidak mengiyakan, saudara. Begitu pulang, status saya masih staff waktu itu. Diatur Pastor Abraham, nanti jokes kalau kamu di Tondano. Nanti ya sudah hari Selasa, karena hari Seninnya kan libur buat para pendeta. Hari Selasa sampai Kamis tetap ngantor di Manado. Hari Jumatnya nanti pukat, waktu itu masih sel pukat ya. Nanti sel pukat sampai hari Minggu khotbah. Hari Senin turun lagi. Dan gajinya dari Tondano, dari Manado. Tawaran yang bagus sekali. Tapi saya berkata, Pastor, dadah pernyataan Tuhan di Tondano. Lewat, saudara. Akhirnya kembali ke kisah tadi ya. Terus setelah khotbah di sini, nggak ada apa-apa, saudara. Khotbah itu yang hari kenaikan. Saya sudah di bandara, ditelepon oleh Pak Edwin. Masih ingat? Iya, ditelepon. Dan saya sampaikan bahwa tidak ada pewahyuan, saudara. Begitu sampai di Makassar, muncul Mika 5 ayat 1, saudara. Apa isinya? Itu ayat hafalan Natal, saudara. Hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah, kata Yehuda itulah secara masuk. Itu Tondano. Maka 2 Juni, saudara. 2 Juni 2012. Saya datang karena pewahyuan di hati saya. Saya itu kalau apapun kondisi keadaan, saudara, situasi, ketika Tuhan mengutus saya akan maju, saudara. Apapun situasinya. Ya kalau baik ya, kalau kondisinya pun buruk, saudara, saya tahu Tuhan akan meratakan jalan. Karena itu yang terjadi. Ketika Tuhan awalnya 2007 sudah menyampaikan kepada saya untuk pergi ke Makassar, saudara. Ya, pergi ke Makassar. Saya bahkan ke Makassar itu tidak membawa semua barang saya. Hanya cukup laptop dan setrika. Supaya tidak mencari lagi setrika sudah di Makassar. Jadi begitu hari Minggu kan tinggal pakai setrika. Tidak perlu sibuk-sibuk. Hanya laptop, setrika dan 1 cover baju saja. Plus apa saudara? Plus doa berkat di Pastor Abraham. Karena itu penting sekali. Nah, jadi pewahyuan itu penting, saudara. Dan saya di sini mengalami demikian banyak tuntunan Tuhan, termasuk dalam membangun ini, gedung gereja ini. Karena Tuhan berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 18, I will build my church. Aku yang bangun gereja. Loh wes Tuhan, kalau Tuhan yang bangun gereja ya silakan. Dan kita lihat bagaimana mujizat terjadi. Tidak ada gereja, saudara, yang kemudian membangun di dalam waktu 2 tahun kemudian gerejanya terbangun. Padahal dari donatur sebetulnya inginnya hanya 1 tahun. Bayangkan saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang mau membangun. Amin saudara. Jadi yuk mari di dalam 21 hari ini. Kita mungkin masih tanda tanya saudara. Tanda tanya. Terhadap apa yang akan kita alami. Bahkan mungkin besoknya kita nggak tahu. Tapi kalau kita mendapatkan pewahyuan. Ya selaras dengan hal itu. Karena ujungnya adalah kesuksesan dan keberhasilan. Amin saudara. Jadi setelah hasilnya menyampaikan kata-kata profetik saudara. Maka respon daripada Yosafat itu adalah langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu apa saudara? Menyembah dan memuji Tuhan. Luar biasa saudara. Ayat 18 dan 19, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk apa saudara? Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi memuji Tuhan itu harus suaranya nyaring saudara. Memuji Tuhan itu harus dengan semangat, saudara. Dan apa yang mereka lakukan? Pujian itu bukan tentang problem mereka yang menghadapi Bani Amon, Moab, dan orang Meuni. Tapi tentang kebesaran dan keagungan Tuhan. Makanya di ayat 21 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Tidak semua lagu pelan itu worship, saudara.
harus dilihat dari liriknya. Dan saya meminta para worship leader, saudara, kalau bicara penyembahan bukan berfokus kepada masalah atau problem atau berpusat ke diri kita sendiri. Pusatnya harus siapa? Yesus. Amin, saudara. Jadi nanti lagu-lagunya ya harus dilihat kembali liriknya. Supaya lagu penyembahan itu betul-betul tentang Tuhan, bukan tentang masalah kita atau tentang kita. Atau tentang pergumulan kita. Karena ini yang dilakukan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Maka penyembahan, next slide. Maka penyembahan adalah respon hati yang tulus kepada Tuhan. Bukan sekedar ritual. Melibatkan penyerahan diri, kekaguman dan kasih. Serta menjadi pengalaman transformasi yang mendalam di mana kita memuji keagungannya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan dan mencari hadiratnya dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Jadi kita itu menyembah, berbicara tentang bagaimana kita mengagumi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Next slide, kita ya menyembah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Ya sangat berarti bagi kita sehingga hati kita dipenuhi dengan pengagungan, kekaguman, dan penghargaan kepada. Akan beda, saudara, kalau kemudian tentang Tuhan. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Beda atmosfernya, saudara. Ketika Tuhan yang kita agungkan dan kita sembah. Dan itu yang harus kita lakukan dalam 21 hari ini. Amin, saudara. Harus memuji, mengagungkan Tuhan. Buat atmosfer di atas rumah kita, di atas tempat kita, saudara. Dipenuhi dengan pengagungan akan Tuhan. Dan hadiratnya itu akan turun. Makanya penyembahan itu fokus kepada namanya, saudara. Fokus kepada kuasanya, fokus kepada kasihnya, fokus kepada darahnya. Bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Amin. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka apa yang terjadi? Kita lihat Tuhan yang berperang. Ayat 22-nya. Luar biasa. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Ini dahsyatnya kuasa daripada pujian penyembahan. Ya. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi dari orang Moab, Amonnya itu bangkit udah menyerang sesama mereka. Maka genaplah bahwa peperangan ini milikku, kata Tuhan. Dan ini terjadi, saudara. Mereka hanya menyaksikan. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, mendapatkan pewahyuan, respon kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Allah bangkit, maka terserahlah musuh. Melalui pujian kita, bukankah Tuhan bertakhta? Bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Saat kita memuji, takhta itu bicara apa, saudara? Otoritas. Dan bagian yang terakhir ya, yang kelimanya, mengalami kemenangan. Ini luar biasa. Itu yang saya katakan tadi, garansinya adalah kemenangan. Garansinya keberhasilan. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Yaitu orang Meunim, orang-orang dari pegunungan Amon dan Moab itu. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Sudah dijamin kemenangan, kesuksesan. Bahkan ada kemakmuran, ada kelimpahan. Maka mereka menamakan tempat itu sebagai apa, saudara? Lembah pujian. Saya mengundang para pemain musik sebagai yang terakhir. Ini tahun lalu, saudara, yang saya alami. Next.
Tentu para wanita tahu nih gambar ini, foto ini. Ini adalah toilet yang bagian sisi perempuan ya saudara. Tahun 2022 ketika dilakukan peletakan batu pertama, targetnya sih 1 tahun. Tapi karena bulan Mei, ya setahun dari 2022 sampai 2024 lah gitu. Dan itu klop dengan apa saudara? Dengan ya di planningnya supaya gedung ini, House of Worship ini, bisa diresmikan di momentum usia 25 tahun pada bulan September tahun 2024. Dan saat ketika sudah ada panitia pembangunannya, panitia peresmiannya, kan tidak selesai. Karena donaturnya ngomong sudah tidak akan mengucurkan dana lagi. Tidak mengucurkan dana. Karena ya saya maklumi sudah menyentuh angka 1M. Itu yang donatur utama. Kemudian donatur yang kedua ya sudah menjanjikan. Kita ngomong akhirnya tunda dari bulan September itu nggak jadi ya di ulang tahun yang ke-25 itu. Jadi ya sudah digeser ke bulan Desember. Tapi lewat juga tidak bisa diresmikan. Dan saya berpikir saudara bahwa kalau tidak ada bantuan dari donatur lagi, kita kalau kumpulkan persembahan setidaknya membutuhkan 3-5 tahun. Kalau rata-rata 500 ya untuk menyelesaikan toilet tersebut. Di bulan Januari tahun 2025 itu, saya membuat sebuah komitmen untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa dengan pokok doa utama penyelesaian toilet. Setiap bangun pagi di hari baru, saya akan keluar setelah membaca renungan, setelah memuji dan berdoa. Saya akan keluar dan dari bagian atas itu tumpang tangan. Berdoa dengan pokok doa utama saya. Ya, di samping ada doa-doa yang lain. Doa utama saya penyelesaian toilet. Penyelesaian toilet. Di tanggal 17, saya menerima WhatsApp dari Sekum kita. Ya, yang sekarang sudah ada wakil ketua, yaitu Pastor Yonatan Kasmi. Untuk membuat report detail tentang support dari keluarga Wijaya Rau. Karena dulunya itu hanya secara umum ya. Dan saya kebut saudara. Setelah diselesaikan laporan yang diterima, kemudian Pastor Joe memberitahu donatur mengucurkan 100 juta. Dan dengan pesan selesaikan toilet. Kalau ada sisanya buat untuk tempat parkir. Padahal saudara, ini sebetulnya hal yang mustahil terjadi. Karena donaturnya udah ngomong udah akan saudara. Tidak akan mengucurkan kembali dana. Tapi itu dananya malah berkelebihan 100 juta. Dan saya mendorong untuk setiap kita. Apa yang menjadi pergumulan pribadi kita. Keluarga kita. Mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran. Mungkin ada persoalan berkaitan dengan usaha atau pekerjaan. Memasuki 2026 ini. Saya mendorong untuk setiap kita masuk mengambil bagian dalam doa dan puasa. Berpuasa sesuai dengan kemampuan. Ada yang bertanya kepada saya, boleh enggak kalau puasa saya tidak akan buka medsos sepanjang 21 hari? Boleh. Tapi di momen itu harus membaca firman, mencari Tuhan, berdoa melampaui waktu-waktu yang lain. Boleh kalau kemudian saya puasa tidak buka medsos saja, IG, FB dan lain sebagainya. X ya seperti itu, TikTok. Boleh saya mau katakan, karena di dalam Yesaya 58 itu puasa yang dikehendaki Tuhan bukan hanya soal makan dan minum, saudara. Kalau baca nanti, berpuasa yang aku kehendaki ialah supaya engkau memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada orang-orang yang kelaparan. Itu saudara. Jadi yuk mari di momen ini cari Tuhan. Dapatkan pewahyuan, arahan saudara. Dapatkan itu saudara. Untuk kemudian selaras mengikuti. Maka saya meyakini saudara, Tuhan memberikan bagi kita jalan keluar. Amin saudara. Mari bangkit berdiri.